bersama Ibu di mata pelajaran biologi. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai ke materi, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Minggu kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Sistem pencernaan, tepat sekali. Jadi di dalam tubuh manusia ini terdapat berbagai macam sistem. Dari mulai sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, dan juga yang lainnya. Nah, jadi di dalam tubuh manusia ini terdapat berbagai macam sistem untuk menunjang aktivitas manusia. Nah, Ibu punya gambar nih. Coba dilihat. Kira-kira perbedaan dari ketiga gambar ini apa ya? Posisi duduknya, Bu. Betul. Ada lagi? Tulang belakangnya. Jadi sangat terlihat ya, tulang belakang antara ketiga anak ini berbeda. Ada yang membelok ke samping, ke depan, dan juga ke belakang seperti orang bungkuk. Coba dilihat teman di samping kalian, tulang belakangnya normal tidak? Ada yang bengkok, Bu. Nggak apa-apa. Nah, jadi sejak dini nih, selagi kita masih muda, kita harus membiasakan posisi duduk yang baik agar tulang belakang kita ini tetap normal. Nah, kira-kira dari gambar ini kita akan mempelajari apa ya? Sistem gerak, tepat sekali. Nah, sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama ini untuk dapat menjelaskan fungsi sistem rangka pada manusia. Kemudian agar dapat menggolongkan bentuk-bentuk tulang pada tubuh manusia. Karena di dalam tubuh manusia ini terdapat berbagai macam bentuk tulang yang berbeda-beda. Kemudian membandingkan antara tulang rawan dan juga tulang sejati. Nah, kemudian mengaitkan persendian pada tubuh dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari agar kita ini tahu loh, Allah menciptakan tubuh manusia ini agar kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian menjelaskan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, yang terakhir menganalisis gangguan atau kelainan pada tulang belakang manusia atau pada sistem rangka manusia agar kita ini dapat mengetahui apa sih penyebab kelainan tersebut dan agar kita dapat menghindarinya agar tulang kita ini tetap normal seperti itu. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Di sini ada sistem gerak terdiri dari dua suku kata ya, ada sistem dan juga gerak. Nah, sistem itu apa, Bu? Sistem ini merupakan seperangkat unsur yang secara teratur ini saling berkaitan sehingga menimbulkan totalitas. Kemudian gerak. Gerak ini merupakan perpindahan dari tempat yang satu ke tempat lain atau dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Jadi sistem gerak ini apa, Bu? Sistem gerak ini merupakan seperangkat unsur yang saling berkesinambungan atau saling berhubungan antara otot, tulang, ligamen, dan juga sendi sehingga menimbulkan sebuah gerak. Coba, ada yang tahu nggak kenapa ya Allah menciptakan tulang di tubuh kita? Buat menopang tubuh, Bu. Betul, biar tubuh kita ini bisa berdiri tegak. Kemudian untuk tempat melekatnya otot, betul. Kemudian sebagai pembentuk tubuh kita agar tubuh kita ini tidak lunak. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif. Kenapa, Bu, sebagai alat gerak pasif? Karena si tulang ini tidak mampu bergerak sendiri, melainkan dia ini mengandalkan bantuan otot seperti itu ya. Jadi tulang dan otot ini tidak dapat terpisahkan. Baik, nah pada pembelajaran kali ini kita bahas komponen tulang terlebih dahulu ya. Kemudian di minggu depannya kita bahas komponen otot. Nah, di sini tulang ini dibagi menjadi dua, ada tulang rawan dan juga tulang sejati. Ada yang tahu tulang rawan itu apa? Tulang yang nggak keras, Bu. Betul. Jadi kenapa dikatakan tulang yang nggak keras? Karena zat penyusunnya ini terdiri dari kolagen. Jadi banyak banget kolagennya sehingga teksturnya ini lebih lentur dan lebih lunak. Nah, contohnya ada pada siapa? Coba. Dede bayi, betul sekali. Jadi bayi itu tulangnya masih tulang rawan. Jadi misalkan kita punya adik bayi atau saudara bayi, hati-hati ya karena tulangnya itu belum keras. Orang dewasa juga punya, di mana coba?
Di telinga, betul sekali. Nah, kemudian tulang sejati. Tulang sejati itu apa ya? Tulang keras, tepat sekali. Jadi tulang keras atau tulang sejati ini tulang rawan tetapi yang sudah mengalami osifikasi atau proses pembentukan tulang. Jadi teksturnya ini lebih keras, tidak seperti tulang rawan. Di sini ada gambar bagian-bagian tulangnya, coba diperhatikan. Di sini ada tulang tengkorak, mana coba tulang tengkorak? Nah, yang atas. Kemudian ada tulang anggota gerak. Nih, tangan itu anggota gerak ya. Kemudian tulang penyokong tubuh kaki, jadi yang menyokong tubuh kita. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, dilanjut ya. Sekarang ke bentuk-bentuk tulang. Ada tulang pipa, tulang pipi, dan juga tulang pendek. Nah, tulang pipa ini merupakan tulang yang bentuknya itu pipa seperti namanya ya. Dan umumnya ini memiliki rongga. Jadi nih, anggap aja ini pipa, kemudian terdapat rongga. Contohnya pada apa coba? Pada paha kita. Kenapa pada paha kita? Karena tulang pipa ini teksturnya kuat. Nah, kalau paha kita ini kan termasuk ke dalam tulang penyokong tubuh ya. Jadi harus yang kuat agar tubuh kita dapat berdiri tegak. Kemudian tulang pipi. Tulang pipi ini terdiri dari lempengan tulang spons atau kompak yang isinya itu adalah sumsum. Nah, contohnya pada apa coba? Contohnya itu pada tulang dada kita. Jadi tulang dada ini termasuk tulang pipi. Kemudian tulang pendek. Kalau tulang pendek bentuknya panjang atau pendek? Pendek, Bu. Betul. Jadi sesuai dengan namanya ya. Nah, contohnya pada apa? Contohnya pada tulang telapak tangan kita. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi kelainan pada tulang. Nah, coba di sini ada kelainan pada tulang, terdiri dari fraktura, fisura, osteoporosis, skoliosis, lordosis, dan juga kifosis. Kita bahas satu-satu ya. Nah, fraktura ini merupakan patah tulang. Nah, patah tulang ini terdiri dari 3. Ada patah tulang tertutup. Kalau patah tulang tertutup ini, jadi tulangnya ini tidak sampai merobek kulit. Kalau patah tulang terbuka ini, jadi tulangnya itu mencuat keluar sehingga mengakibatkan kulitnya itu robek. Nah, kemudian fisura. Jadi fisura juga masuk ke fraktura, tapi kalau fisura ini hanya retaknya saja, retak tulang, jadi tidak sampai mengakibatkan patah tulang. Kemudian ada osteoporosis. Nah, biasanya siapa sih yang mengalami osteoporosis? Orang tua, tepat sekali. Ada yang tahu kenapa ya bisa terjadi? Kurang minum susu. Nah, kalau di susu itu ada kandungan apa sih? Kalsium, betul. Jadi osteoporosis ini merupakan kelainan pada tulang yang diakibatkan karena kurangnya kalsium yang terdapat pada tulang kita. Jadi makanan yang dikonsumsinya ini kekurangan kalsium. Jadi tubuh kita ini mengambil kalsium itu dari tulang kita sehingga tulang kita ini kekurangan kalsium. Jadi pada beberapa situasi ada yang mengakibatkan tulangnya ini menjadi lunak karena kekurangan kalsium. Kemudian ada skoliosis. Nah, ini ada gambar ya. Nih yang gambar Ibu tunjukkan pada awal. Jadi skoliosis ini kelainan pada tulang. Tulangnya ini belok ke samping. Kalau lordosis ini bengkoknya ke dalam. Sedangkan kalau kifosis bengkoknya ke arah luar. Jadi seperti orang bungkuk. Nah, kelainan ketiga tulang belakang ini diakibatkan karena posisi duduk yang salah dan terjadi secara bertahun-tahun. Jadi jangan dibiasakan ya, misalkan kita nih, udah nyaman duduk kayak gini, sesekali mah nggak apa-apa, nggak boleh ya. Kalau misalkan sesekali terus tanpa disadari kita sering melakukannya, nanti ke depannya atau beberapa tahun ke depan tulang kita jadi bengkok, nggak normal lagi kayak gitu ya. Sampai di sini paham? Oke, alhamdulillah. Nah, oke, jadi sekarang Ibu mau bagi kelompok ya, jadi 5 kelompok, 6 kelompok aja. 6 Oh, udah ada kelompoknya minggu kemarin. Oke, jadi pakai kelompok yang minggu kemarin aja ya, jadi 6 kelompok. Nah, di sini Ibu punya gambar nih. Nah, ini gambar apa coba? Gambar orang
sholat. Nah, jadi nanti tiap kelompok ini, oke, sebelumnya silakan bentuk lingkaran dulu kelompoknya. Oke. Nah, jadi nanti silakan masing-masing kelompok ini mengidentifikasi kemudian mengklasifikasikan sendi-sendi apa aja nih yang berfungsi pada tiap-tiap gerakan sholat ini. Ini buat kelompok 1, 2, 3, dan sampai kelompok 6. Nah, untuk waktunya berapa menit? 15 menit cukup? Oke, waktunya 15 menit ya. Jadi nanti kalau udah tiap-tiap perwakilannya langsung tulis ke depan aja. Ya, sampai di sini paham? Oke, kalau paham silakan dimulai dari sekarang ya. Silakan bekerja dengan. Oke, udah selesai ya. Udah 15 menit ya. Kita bahas bareng-bareng. Nah, oke, ini kelompok 1. Kelompok 1 ada sendi apa? Sendi luncur, sendi peluru, sendi engsel, betul ya. Kemudian kelompok 2, luncur, pelana, engsel, betul. Kelompok 3 ada luncur, pelana, engsel. Ada yang kurang nggak coba? Coba kelompok 3 identifikasi lagi. Ada yang kurang nggak ya? Ya, peluru Bu, tepat sekali ya. Jadi di sini sendi peluru. Harus lebih teliti lagi ya. Kemudian kelompok 4, pelana, luncur, engsel, betul. Kemudian selanjutnya engsel, luncur, pelana, tepat sekali. Ini gambarnya lagi balik badan ya. Nah kan kalau lagi menghadap ke sini makan ininya ya yang berfungsi tuh. Kemudian kelompok terakhir sendi putar, betul. Sendi pelana sama sendi engsel. Oke, betul ya. Setelah ini ibu mau bagi soal ini buat kalian. Ntar ibu bagi dulu ya. Nah oke, soalnya udah ibu bagi, ibu kasih waktu 10 menit ya kalian isi. Nanti habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Oke, udah habis ya waktunya ya, udah selesai? Udah, oke, baik, sekarang kita bahas ya. Oke, baik ya, udah dibahas semuanya. Tadi materinya udah ibu bahas, kemudian kalian udah mengisi di depan, ibu udah bagikan soal dan kalian bisa menjawab ya. Dan ada yang betul semua loh, hebat, keren. Nah oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya, kita sudah mempelajari tentang sistem gerak, yaitu tulang. Tulang ini terbagi menjadi 2, ada tulang rawan dan juga tulang sejati. Kemudian bentuk tulang, ada tulang pipa, tulang pipi, dan juga tulang pendek. Kemudian juga kita udah ngebahas tentang kelainan pada tulang, ada fraktura, fisura, osteoporosis, skoliosis, lordosis, dan juga kifosis ya. Jadi minggu depan kita nanti akan membahas terkait komponen otot. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya kalau udah paham. Jadi mungkin ibu akhiri pembelajarannya cukup sampai di sini. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, selesai. Terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran kalian nanti di rumah, coba nanti kalian baca-baca dulu ya terkait materi tentang otot. Kemudian kalian juga harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kalian agar tetap sehat, dan juga yang paling penting harus menjaga kesehatan tulang kita. Jadi yang udah dipelajari nih, ibu harap bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin cukup sekian pembelajaran dari ibu ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.